welcome back to our channel di Kiss Daily edisi jelajah horor. Nah, kita bakal cerita lagi tentang kejadian waktu trip kita ke Yogyakarta. Karena memang perjalanan kita dari Pengilon, dari ke Puncak Segoro, dari Parangtritis, Indrayanti, semua yang kita telusuri, kita selalu mengalami hal yang aneh. Jadi, seperti yang udah dijelasin di video sebelumnya, kita mengalami kejadian mistis nih ketika kita mau menuju Bukit Pengilon. Kita pikir berhenti sampai di situ aja. Ternyata enggak, guys. Keesokan harinya, yaitu Sabtu pada tanggal 14 Mei, kita punya 3 agenda, yaitu kita mau ke Puncak Segoro, terus kita mau ke Tebing Breksi, dan kita mau nyari sunset di Pantai Parangtritis. Nah, perjalanan dari penginapan seperti biasa jam 8 pagi. Dari Puncak Segoro itu aman-aman aja. Nah, tibalah kita jalan dari Puncak Segoro menuju Tebing Breksi. Dan lagi-lagi memang destinasi wisata yang kita datangin itu memang didominasi dengan hutan gitu kan. Di pertengahan jalan itu kita dengan formasi yang sama dari awal, yaitu Kak Sinta, gua bonceng, dan Kak Ica dia bawa motor sendirian ya, which is dia di belakang kita, dan Kak Sinta sebagai navigator pada waktu itu. Nah, semenjak kejadian di Bukit Pengilon kemarin, Kak Sinta itu jadi ke-trigger gitu loh guys. Jadi kayak dikit-dikit ngecek maps, ngecek waktu, takut kalau misalnya kejadian yang kemarin kita alami itu terulang kembali gitu. Bener apa yang dikata Gita tadi, karena gue ke-trigger jadi ngerasa takut ya. Ditambah kita tuh sempet yang namanya salah jalan, yang seharusnya itu kita ngambil posisinya ke kiri, tapi kita malah lurus. Gue bilang ke Gita, Git, ini ada mapsnya bisa lurus, bisa ke kiri, bisa lurus sih, cuman lebih cepat ke kiri. Tapi kita malah lurus. Oh yaudah, kita ambil belok kiri aja. Mau tidak mau kan kita harus putar balik, masuklah belok ke kiri tadi yang gue bilang lebih cepat. Di situ gue udah mulai ngerasa ketakutan lagi nih, karena itu posisinya memang hutan, walaupun nggak kayak kemarin ya yang sepi, yang memang panas atau gimana, itu enggak. Tapi gue tuh ngerasa kayak ada yang ngeliatin gue kanan kiri. Jadi setiap gue nengok, entah itu perasaan gue atau emang hanya halusinasi, jadi tuh kayak gue bentar-bentar kan ngeliatin maps, terus ngeliatin jalan, nengok lagi. Cuma pas gue lihat, ih apaan tuh, terus gue nengok lagi kayak, ya apa lagi sih. Jadi kayak ngerasa ketakutan sendiri gitu. Mau nggak mau kan gue kayak mau cerita, takut Gita ngerasanya, Kak jangan bikin panik gitu kan. Toh ini kan kita masih masuk ke hutan lagi kan. Tapi tetap gue mau dalam hati tuh kayak baca terus. Mau baca kayak gimana juga, namanya rasa was-was ya, terus bener-bener kanan kiri tuh gue ngerasa diliatin gitu. Nggak tahu itu sekilas ada yang bener-bener ada gitu, tapi memang nama juga mata ya, itu kelihatan. Jadi tuh pohon-pohon di hutan itu kayak ada yang kayak blas gitu. Itu yang gue ngerasain ya. Terus gue ngeliatin maps, gue ngerasain keanehan karena gue ngeliatin maps kan. Terus gue tuh harusnya kan kalau jalan kan berkurang ya, ini 30 menit kok dia bertambah 30 menit 1 menit, jadi 31 menit gitu. 31 menit, terus gue liat lagi kok 30 menit, terus kita jalan kok 31 menit lagi. Jadi tuh waktu tuh kayak cuma 30 menit, 31 menit, 31 menit. Itu handphone gue kan sambil mantau Ica ya, sambil ngeliatin posisi Ica ada di mana. Itu jujur pas gue liat Ica, itu posisi Ica jauh banget. Kayak nggak tahu itu beneran Ica atau enggak, tapi pas gue liat memang ada yang bawa motor, nggak tahu cewek, tapi yang posisinya tuh dia kayak pakai kerudung warna putih ya guys. Gue pikir oh yaudah itu Ica, karena gue ngerasa Ica jauh nih. Makin gue liatin, Ica masih jauh nggak sih? Ada tapi kayak ada belakang nggak sih? Itu bukan Ica dong, itu bukan Ica, gue bilang gitu. Itu siapa? Nggak tahu. Terus akhirnya gue lihat lagi kan, lah cewek yang tadi mana ya, yang tadi gue lihat
Ica mana ya gitu. Lah tadi yang lu lihat siapa ya kak? Lah tadi gue lihat ada cewek Ica di belakang. Gue gituin, terus Ica mana ya? Akhirnya mau nggak mau kan kita memberhentikan motor kan. Kita berhentiin motor, itu posisinya lumayan sepi, nggak ada yang lalu lalang nih. Nggak lama Ica dari belakang tuh nintin klakson, tapi ini posisinya Ica tuh masih lumayan jauh, ngetintinin sambil teriak, jalan, gak ada berhenti. Gue sama Gita tuh langsung panik, kita jalan gitu, dia ngomong teriak gak berhenti. Kira mau nggak mau kan kita jalan, kita kayak ngebut gitu, Ica pun ngebut, udah kita jalan biasa. Memang betul ada cewek pakai kerudung putih bawa motor, tiba-tiba tuh nongol di belakang. Mikirnya gini kayak, oh mungkin warga sekitar kali, karena memang ketika masuk si jalan yang hutan itu memang kita sempat berbarengan. Cuman seingat gue si warga ini tuh udah duluan gitu. Jadi kok tiba-tiba tuh ada di belakang lagi si yang orang yang gue kira warga ini. Kenapa gue bisa tahu itu orang yang sama? Ya karena perawakannya sama, bajunya, motornya, plat motornya gue inget Itu sendiri sama. Makanya kata gue, apa karena apa tadi kita sempat ngelambat apa gimana ya? Tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya pokoknya seperasaan gue nih, itu warga tuh udah duluan gitu, udah nyusul. Tapi pas gue liat cek spion lagi sambil nunggu kayak Ica di belakang, kok dia ada lagi gitu kan. Jadi kayak ya udahlah gitu, nggak mau yang mikir yang aneh-aneh gitu kan. Dan memang kita bentar nungguin dia nih lama banget kan, kayak tumben gitu, lama banget. Biasanya tuh sejauh-jauhnya dia, bahkan ketika di penyilon, kalau kita bisa tarik sedikit aja, itu dia spion gue tuh masih bisa kelihatan. Kalau yang di hari kedua itu enggak sama sekali, itu kayak jauh banget, sama sekali kayak nggak kelihatan mana sih, sampai kita tuh berhenti, baru disuruh sama Kaica. Udah kata dia, ayo cepet. Udah cepet kayak biasa, kita tetap masih dengan kondisi yang ketrigger, takut kayak emang ngerasa yang ngawasin. Cuman balik lagi kayak oke tenang gitu, tetap baca doa mati. Dan kembali yang gue lihat adalah kita ngelewatin. Nah itu gue bukannya sengaja untuk melihat, namanya gue bawa motor kan ngadep depan, sementara si kuburan itu tuh kayak jalannya itu nggak yang lurus doang tok gitu loh, tapi emang ada cekung gitu. Jadi kan kalau kita mau belok kan kita pasti ngeliat depan dulu kan. Dan itu emang kelihatan sama gue, di sebelah kanan ada, sebelah kiri ada. Dan itu pun gue nggak yang gimana, gue cuma kayak baca doa aja gitu, kayak bismillah, udah. Intinya kita tidak membicarakan hal itu, enggak. Dan gue pun nggak ngelihat gini atau nggak gini. Cuman memang bukan untuk sengaja, cuman emang pas kasih Cinta ngomong gitu, ya gue pasti refleks nengok iya kak, ya otomatis. Tapi gue nggak ngeliat sana, tapi kayak iya kak. Cuman kan ekor mata kita tahu nih ya kan, di sebelah situ ada apa gitu. Tapi kayak ya udah kita selipet yang terakhir titis, udah itu. Kalau dari gue sih gitu sampai sana. Gue mau nambahin kenapa gue ketinggalan ya. Jadi pas yang Cinta bilang putar balik, gue bilang kenapa putar balik gitu, kenapa nggak lurus aja gitu. Oh ini kalau lewat kiri itu lebih cepat sampai, tapi kalau lewat yang lurus itu dia agak lambat karena mungkin jalan raya kali ya, jadi kayak banyak lampu merah atau apa gitu. Tapi kalau kita malah memilih ke jalan yang hutan lagi guys. Nah di situ awalnya sih gue ngerasa wah udah nggak beres nih, maksudnya kenapa malah milih jalan yang kayak gini lagi, padahal tuh kayak lu nggak kapok apa sama kejadian kemarin. Kita tuh ngambil jalan ke hutan tuh pasti ada apanya kan, udah bener lewat jalan raya gitu kan, karena masih kayak ada lalu-lalang motor lah kiri kanan atau di belakang depan gitu kan. Tapi kita malah milih yang ke arah hutan lagi guys. Ya udahlah, karena kan gue kan buntut ya, jadi kalau buntut itu kayak gue mau ngomong apa juga nggak bakalan bisa, karena kan gue sendirian, gue nggak bisa konfirmasi ke mereka kalau itu jangan diambil jalannya, jadi nggak bisa. Akhirnya gue ngikutin mereka, mau nyusul juga kayak susah. Jadi tuh setiap perjalanan itu pasti gue susah nyusul gitu. Nggak tahu kenapa susah banget nyusulnya. Tapi di situ memang kalau dia bilang ya lebih susah ngejarnya gitu, yang mau
lebih parah ke tebing break sih tuh, kayak gue tuh susah banget ngejar mereka gitu. Gue tanya, sebenarnya kalian ini pakai kilometer berapa sih sampai gue tuh nggak mampu buat ngejar mereka gitu. Dan pada hari itu pas sampai break lah gue nanya, lu pakai kilometer berapa sih? 60 kok gitu. Tapi gue nggak nyampe, gue sampai bingung kayak kenapa kak, kata Gita gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi kayak gue tuh nggak langsung mau ngomong gitu kan, capek banget, masanya dalam pikirannya capek banget, gue nggak bisa ngejar gitu. Tapi si Gita bilang ya cuma 60 km, ya masih bisa lah, orang gue ke Pegilan aja 90 meter, 80-90 lo ngejar dia, maksudnya masih bisa susul gitu. Kok ini kayak berat banget. Dan ketika benar-benar jauh banget itu, gue selalu lihat spion, karena gue kayak ini loh apa, kayak ngerasa kalau di belakang gue itu rame banget gitu, rame banget emang. Posisi sana tuh nggak sesepi pas itu Ngilon, tapi kayak rame gitu di belakang gue. Ada apa sih rame? Tapi kalau gue lihat ke spion itu kayak hanya cuma 2 motor, 3 motor, nggak serame yang maksudnya yang gue denger gitu. Dan pada akhirnya gue ngelihat satu motor bapak-bapak ya, itu benar-benar dia ngikutin gue terus, yang arah gue nih misalkan itu kan arah lapaknya itu, tapaknya itu kan nggak bisa 2 motor ya, bisa iya, lawan arus juga bisa ya. Terus kok gue ke kiri, dia ke kiri gitu, gue ke kanan, mungkin emang karena ngelihat cara gue mengendara kali ya, apakah gimana gue nggak tahu. Di situ masih kayak mikir yang biasa-biasa aja gitu. Pada akhirnya gue benar-benar ditinggal jauh sama Gita. Gue dikejar hampir kayak mukanya itu dia nggak pakai masker, mukanya itu kayak senyumnya itu kayak senyum apa sih, mengerikan, bukan sinis, kayak gitu, kayak ketawa, dia mau ketawa tapi kayak nggak ketawa tapi senyum gitu, senyumnya itu serem gitu. Karena itu kan posisi siang, kalau siang mata gue masih asli, berarti masih bisa lihat lah, jelas lah muka orang kayak gimana, lagi ngapain gitu, emang walaupun minus gitu kan. Kok serem nih orang senyum ke gue, dia tahu gue lagi lesbian, makanya kayak kok merinding. Di situ juga gue posisi merinding gitu. Dan ketika dia mau sampai ke motor gue ngerasa kalau motor gue itu ditarik itu kayak gini, dia megang motornya dia itu pakai tangan kanan, tangan kirinya mau narik. Pas gue lihat ke gue begini, gue kayak nengok, itu nggak ada orang. Tapi kalau gue lihat spion ada orang. Udah kelihatan nih si Gita nih, gue langsung klakson 3 kali. Gimana caranya biar mereka denger arti klakson gue itu? Gue langsung jangan berhenti. Lu denger kan? Gue denger banget, gue langsung ngomong dong. Gitu. Di situ gue yang bingung dong, gue mau gimana ya caranya biar dia paham gitu. Ayo jalan aja, jangan berhenti, jangan nungguin gue. Gak apa-apa, gue ditinggalin, asal jalan aja gitu. Maksudnya di hutan itu nggak boleh berhenti gitu, ngerti nggak? Jadi mau gue ketinggalan jauh jangan berhenti. Kenapa berhenti? Dalam pandangan gue si Gita berhenti gitu, jadi gue teriak-teriakan kan, oh jangan, gue klakson. Di situ memang kayak anehnya tuh kayak gue bener-bener kayak dikejar-kejar, ngerti gak sih? Iya. Kayak di belakang tuh kayak ada sesuatu yang besar bakalan ngejar gue gitu. Karena emang tetep sih dari pertama nge-trip gue gak akan buka mata batin, jadi gue gak akan tahu. Walaupun kayak gue penasaran juga gak akan gue buka tiba-tiba gitu. Jadi di situ gue gak tahu apa. Cuman kayak dikasih lihat sekilas orang ada di belakang tapi nggak ada. Dan si Sinta bilang ada cewek baju kerudung putih, itu nggak ada. Di depan atau di belakang itu nggak ada. Jadi ya kalau dibilang aneh lagi nggak tahu ya, gue juga bingung sih kalau diceritain kenapa kita ini, mungkin emang kita yang aneh apa kayak gimana sih. Jadi,
bedanya dari perjalanan kita yang pertama sama yang kedua itu yang kita tidak mencari tahu sebenarnya kita kenapa lagi sih, ada apa lagi sih, apakah ini cuma ketakutan kita doang atau memang emang ada hal lain lagi nih yang usil gitu yang pengen kenal atau apa kita nggak tahu, kita tidak mencari tahu gitu. Terlebih lagi gue yang benar-benar dari kejadian pertama itu di Penggila itu udah kayak udah capek banget, udah pokoknya capek banget, dan gue mau cari tahu pun sekarang kayak udah, karena gue udah pulang gitu, gue udah di Jakarta, jadi ya udahlah, cuman pengen jadi pelajaran aja sih buat kalau lagi di jalan, teman-teman lagi di jalan jauh atau apa ya, mungkin kita juga salahnya kita nggak baca doa atau lupa ngasih salam atau apa ya, balik lagi sih kayak awal kita mau ngira kesalahan dari kitanya gitu, dan nggak sampai situ aja sih ya, kita ngalamin kejadian yang perjalanan itu kita sampailah di tebing breksi ya, biasa kita lanjut perjalanan ke Parang Tritis aman, kita lihat sunset senang-senang udah aman. Apakah berhenti sampai di sana? Enggak. Ya mungkin kalian bakal bosen, tapi kalian harus tahu ini seru banget ya. Setelah kita selesai nyari sunset di Parangtritis itu masih aman, gak ada kejadian apa-apa. Kita berangkat dari Parangtritis itu sekitar jam 6:30. Kayak biasa kita sebelum kita kembali ke penginapan kita mencari makan dulu ya kan. Nah kayaknya kurang deh kalau ke Jogja, kita ke Jogja tapi nggak makan makanan khas Jogja di sana. Ada satu tempat makan yang emang terkenal enak banget, selalu jadi rekomendasi orang-orang kalau misalnya mau ke Jogja makan di tempat ini nih, karena enak banget, enak, dan gue pun udah pernah sebelumnya ke sana. Dan gue bilang lah ke Kak Sinta, Kak makan ini yuk, gue pengen banget nih makan ini, soalnya ini Jogja banget makanan yang satu ini gitu kan. Oh yaudah deh, mereka mah ngikut aja. Cuman gue bilang ini sih sebenarnya pedes banget, karena kan mereka berdua itu udah nggak bisa terlalu mahal pedes, cuman gue doang nih. Tapi gue bilang, tapi ada yang bakarnya juga kok, gue bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa. Oke, dari Parangtritis kita menuju ke tempat makan ini. Sampai di sana gue tuh yang udah kayak seneng gitu, karena jujur gue dari Jakarta sebelum ke Jogja aja gue udah ngebayangin fix gue harus makan ini, gak mau tau caranya gimana, gue mau makan ini. Sebenarnya banyak list gue yang lain, cuman yang pertama itu adalah makanan ini gitu di tempat ini. Nah gue pesen emang rada pricey, kalau bicara harga emang rada pricey. Kaica nggak pesen ya, Asinta nggak pesen, yang pesen tuh gue doang. Udah deh nggak apa-apa, karena kan gue pikir makanan itu pedes. Gue makan lah, terus gue tawarin Kak Sinta mau enggak gitu. Kak Ica sempet nih dia nyobain, cuman memang dilepes sama Kak Ica. Nah di situ gue mikirnya, oh mungkin pedes banget, karena jujur itu pedes banget makanannya. Kayak suka cinta banget sama pedes, itu pun menurut gue udah yang pedes banget gitu. Padahal gue makan dan itu pun gue nggak ada 10 menit di sana. Jujur gue makan kita di sana tuh nggak ada lebih dari 10 menit. Udah nih kelar, yaudah yuk tempat lain nih gitu. Karena kan gue karena gue nggak enak nih, mereka berdua tuh nggak makan, cuman gue doang yang makan. Jadi udah ayo kita ke tempat yang lain. Ya udah nyampe ke tempat lain, kita makan di tempat lain juga yang direkomendasikan juga. Sampai pada akhirnya ketika pulang itu gue bawa motor sendiri. Dari tempat makan yang pertama ini formasi masih sama, Kak Sinta gue bonceng, Kak Ica sendiri. Cuman ketika dari tempat makan yang kedua itu formasi berubah, Kak Sinta dibonceng sama Kak Ica, gue bawa motor sendiri. Pas kita berhenti di salah satu lampu merah, mereka berdua itu kayak lagi ngobrolin sesuatu. Terus lampu merah tuh Kak Ica tuh bilang gini, Git, lo mau tahu cerita nggak? Emang apa? Gue bilang gitu kan. Pokoknya ini adalah cerita yang buat lo tuh, gue nggak mau ke Jogja lagi atau gue nggak mau ke tempat itu lagi. Gue kepikiran dong. Terus gue tanya, ada hubungan sama gue nya nggak? Kata gue gitu. Sebenarnya tuh ini bukan ke elunya, tapi ada hubungannya sama elu. Gue bingung kan, maksudnya gue sumpah gue sepanjang jalan gue mikir gue bikin kesalahan apa, gue perasaan nggak ngomong yang kasar, kata gue gitu ya. Gue juga nggak buang sampah sembarangan atau apanya, gue mencari kesalahan gue lah gitu. Mengkoreksi diri sepanjang jalan itu. Udah sampai penginapan, gue tuh nggak sabar, bener kata gue langsung gue tanya dong, Kak emang apa? Ntar aja nunggu mandi, abis gue mandi kayak cerita gimana Kak Ica? Setelah dari Parangtritis itu kita cari makan, karena memang posisinya kita nggak makan dulu di Parangtritisnya. Dan ketika itu nih nggak tahu kenapa
si Gita ini kayak ngebet banget pengen makan di satu tempat. Bener, itu dia kayak pokoknya udah ngetekin ya pengen kesini gitu. Gue bilang oh ya udah oke gitu ya, oke kata gue gitu. Ketika kita menuju ke sana pun emang formasi kita udah berubah ya. Enggak, masih sama. Ya udah bilang oke, tunjukin jalannya aja, nanti kita gue biasa ngikut ngebuntut gitu. Dan sampai lah di sana, di situ emang udah rasa lapar kan. Gue tuh udah lapar banget. Si Gita itu kayak antusias lah, dia bersemangat jadi karena tempat yang dia pengen. Oke, terus gue masuk, kita masuk. Dia mau pesen apa? Kata nih, bingung. Gue ngeliat emang pertama tuh gue ngeliat harganya sih. Wah ini sih harganya nggak sesuai kantong gue gitu kan. Karena emang kalau dibilang tuh udah terbilang mahal sih menurut gue ya. Karena gue kalau untuk makanan tuh gue nggak mau yang mahal-mahal gitu. Karena buat perut doang. Walaupun gue nggak bukan nggak sayang, tapi kayak ini tuh nggak worth it banget buat gue, buat perut gue gitu. Di situ aduh deh, kayak minum aja deh. Gue cuman pesan minum aja. Ketika si Gita ngajak di sini aja nih, duduk sini aja sampai, oh ya udah duduk. Gue ngeliat gitu tuh kayak lahap banget. Tapi ketika gue bilang Git cobain deh Git gitu kan, gue pengen tahu rasanya gitu, seenak apa sih sampai lo BM banget makanannya kayak gini. Terus gue coba lah, ketika itu yang gue makan itu gimana ya? berubah jadi kayak bukan makanan yang seharusnya. Yang ini kan apa sih tetelan gitu ya, daging gitu ya, daging gitu. Jadi kayak dagingnya kan kayak berubah wujudnya gitu loh. Terus gue makan, pas gue udah makan udah terlanjur dimakan ya, mau nggak mau itu gue langsung lepasin karena rasanya pun aneh gitu loh. Terus gue lihat sekitar tuh mereka itu lagi makanin, wadah mereka tuh kayak wadah gimana ya, daging darah, pokoknya daging darah gitu pokoknya. Setelah si Gita selesai makan, ayo cepet gue narik Sinta sih, bukan ke Gitanya, karena si Gitanya ini mau bayar gitu. Oh iya kita bayar ya, udah bayar aja nih. Gue bilang sama Sinta nih, ayo tak buruan tak, ayo tak gitu. Gue sampai narik dia, gue sampai pakai sepatu pun kayak orang linglung kan ya, kayak orang apa sih gitu kan. Gue tuh yang mau langsung kabur dari sana gitu. Mana ya, karena gue udah menyadari itu sih, kayak gue juga langsung kebuka. Gue langsung ngeliat ke belakang itu ada sosok, kalau dibilang ular sih bukan ular ya, jadi kayak ular manusia tapi setengah ular, tapi bukan ular, kayak besisik gitu, cuman panjang. Lidahnya itu menjulurnya itu lebih panjang dari buntutnya. Jadi gue nggak bisa ngebedain antara ekor sama lidahnya itu. Jadi setiap makanannya itu, setiap wadah makanannya itu dia tertetes-tetes tuh air liur yang dari lidah itu. Tapi kan kalau pada umumnya itu kan liur itu warna putih atau kekuningan, atau ini merah. Jadi kayak setiap tetesannya itu merah. Terus dari itu gue yang langsung kesok ngeliatin itu ada sosok kepalanya itu yang ngeliat gue, yang menyadari kalau gue bisa lihat dia gitu. Dan di situ gue yang udah buruan gitu, gue sampai teriak-teriak sama Sinta nih. Saksinya selalu dia, buruan. Gue sampai salah pakai sepatu gue salah terbalik. Gue punya pendamping namanya si kembar, jadi dia bentukannya itu harimau. Di situ mau nggak mau gue keluarin, karena kalau misalnya gue nggak keluarin itu mereka ngejar kita. Soalnya yang si pala ini udah ngeliat gue gitu, jadi gue keluarin buat nahan si ular ini, dan kita bisa pergi. Jadi kalau kayak gitu ya Allahu alam ya. Tetap cuman kalau kejadian ini itu kayak dimana gue langsung kayak iya kita lo jangan makan lagi gitu. Kayak karena kan gue ngeliatnya
si gitu itu lagi makan lahap banget gitu. Sama halnya tuh kayak kalau digambarin ya gitu, ini lagi makan bangke gitu istilahnya kan. Masa tega gitu gue ngeliat teman gue, ngeliat apa, adik gue gitu kan makan yang begitu, walaupun dengan cara matanya dia enggak, gue kan nggak makan bangke, gue makan ini loh, tapi kan dengan gimana ya, lo berhubungan sama orang yang kayak gini, otomatis ya keanehan bakalan terus terjadi sih gitu ya. Udah sih gitu aja, cuman intinya ambil aja pelajaran dari apa yang gue ceritain kali ini tuh, kayak kita mau ngapain, kita mau makan itu ada tata caranya dalam Islam biar selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu guys. Yang Ica ceritain tadi ya begitulah ya guys. Jadi kalau ditanya gitu gimana perasaannya pas dikasih tahu kalau apa yang lo makan itu ternyata bukan makanan manusia. Jujur gue shock, gue ngerasa kayak jijik, kayak aduh geli gitu ya. Cuman balik lagi gue cuma bisa kayak pasrah sama Allah, cuma bisa kayak berdoa mudah-mudahan apa yang gue makan ya jadi makanan beneran gitu kan gitu. Dan setelah kayak Ica ngasih tahu ke gue tentang apa yang terjadi di warung makan itu, ya udah deh gue pikirkan ya udahlah gitu, kita mandi, kita beres-beres, kita bersih-bersih, terus tidur. Rencananya gitu guys, tapi ada lagi itu apa, ada laginya itu apa, ini menurut gue tuh ini adalah puncak dari semua kejadian yang kita alamin. Kenapa gue bilang puncak? Karena dari beberapa rentetan kejadian mistis yang kita alamin itu cuman kayak rasa-rasa doang. Jujur kita berdua bukan gue, kita berdua sih, jujur gue pribadi pun tidak merasakan yang namanya entah itu amit-amit ditampakin di toel atau apa tuh, nggak ada rasa itu. Cuman di malam ini yang pada akhirnya kita ada yang mendatangi kita. Siapa? Tonton di video selanjutnya. Mungkin itu akan jadi video terakhir kali ya. Yeah. Terakhir dari trip kita di Jogja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe